2 hours later. Tengah apa toh? Mas Rafa tangi durung iki, Mas. Dulu pintuin. Mas Rafa. Mas Rafa. Loh, Mas. Mas Rafa. Habis pulang sekolah. Jangan apa-apa loh. Ayo. Mas. Ya wis lah, ben lah. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Anwar Rashid dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya harap sahabat Anwar Rashid dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas. Nah, sahabat Anwar Rashid, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai fikih ibadah. Seperti yang kita ketahui bahwa pembahasan mengenai fikih sangatlah luas dan kompleks, bermula dari bab mengenai toharoh hingga bab tentang aqdiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab sholat. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas, yakni pengertian dan kedudukan sholat, hukum meninggalkan sholat, dan syarat wajib sholat. Baiklah sahabat Anwar Rashid, tetap stay di channel kesayangan kalian ini dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak melewati video-video terbaru dari channel ini. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Pembahasan pertama yakni mengenai pengertian dan kedudukan sholat. Menurut bahasa, sholat berarti doa atau rahmat. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadatun tadadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan muftatahatan bitakbirillah wa mukhtatamatan bitaslimi. Suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Menurut Sya'ban, dalam naskah Samarkandi mengenai bab sholat, sholat merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman. Melalui ibadah ini, Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, memperkenalkan dan menghadiahkan kepada mereka melalui Rasul-Nya yang jujur lagi terpercaya, sebagai rahmat dan kehormatan bagi mereka agar dapat menggapai kedekatan dengannya, bukan karena Allah butuh mereka. Semua itu semata-mata merupakan anugerah dan karunia yang diberikan pada hamba-hambanya. Dalam Islam, sholat memiliki arti penting. Yang pertama, sholat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perintahnya langsung diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Kedua, sholat merupakan tiang agama. Dan yang ketiga, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab. Sahabat Anwar Rashid, kita menuju pembahasan selanjutnya, yakni hukum meninggalkan sholat. Bagi orang yang sudah diwajibkan sholat dan dengan sengaja meninggalkan sholat, maka ia dihukumi syirik dan kufur.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna bainar rojuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholati." Sesungguhnya beda antara seorang mukmin dan antara syirik dan kekafiran ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i. Sampailah kita di penghujung pembahasan, yakni syarat wajib sholat. Di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bahwa syarat wajib sholat ada 3, yaitu Islam, baligh, dan berakal. Syarat wajib yang pertama yakni Islam. Maka selain orang Islam tidak diwajibkan sholat. Dia tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga dirinya masuk Islam. Karena meskipun mengerjakan sholat pun hukumnya tidak akan sah. Syarat wajib yang kedua yaitu baligh. Menurut mazhab Syafi'i, baligh ada tanda-tandanya, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi laki-laki, dikatakan baligh ketika dia sudah keluar mani di usia 9 tahun Hijriah. Lantas, jika belum juga keluar hingga menginjak usia 15 tahun, maka sudah dianggap baligh karena umur. Sedangkan bagi perempuan, ini juga perlu diperhatikan, dianggap baligh juga ketika dia sudah keluar mani di usia 9 tahun Hijriah. Jika tidak keluar mani, maka bisa juga ditandai dengan keluarnya darah haid. Apabila dari usia 9 tahun hingga 15 tahun belum juga haid, maka dia juga sudah dianggap baligh karena usia. Jadi, dikatakan sudah masuk baligh karena umur ketika usia mereka 15 tahun. Lalu, bagaimana jika seorang anak belum berusia 9 tahun? Apakah diwajibkan sholat? Nah, karena mereka belum dihitung baligh, maka belum diwajibkan. Tapi wajib bagi orang tua ataupun walinya mengajari sholat di saat mereka berusia 7 tahun. Jadi sudah mulai dikenalkan dan dibiasakan. Apabila dia sudah berusia 10 tahun tapi tidak mau sholat, maka hendaklah dipukul. Syarat wajib yang ketiga yaitu berakal. Batasan orang mukallaf adalah adanya akal. Dengan memiliki akal, maka akan mudah dalam menangkap dan menerima informasi. Adapun syarat selanjutnya seperti telah sampai dakwah kepadanya, serta sehat dari buta dan tuli. Keduanya pun masih berkaitan dengan akal. Karena orang yang mohon maaf, buta dan tuli sejak lahir akan sulit bagi mereka untuk menerima atau merekam ajaran tentang sholat karena ajaran itu tidak sampai ke akalnya. Begitu juga dengan orang yang tinggal di hutan misalnya, karena tidak sampai dakwah kepadanya, serta tidak tersampaikan informasi tersebut ke akalnya, sehingga keduanya tidak diwajibkan sholat. Begitu juga dengan orang yang tidak berakal. Kemudian ada tambahan lain yang disebutkan oleh beberapa ulama, yaitu syarat wajib yang keempat, suci dari haid dan nifas. Wanita yang terkena haid dan nifas tentunya tidak diwajibkan sholat, bahkan diharamkan baginya melakukan sholat. Dan syarat yang kelima yaitu masuknya waktu sholat.
kita diperbolehkan melaksanakan sholat fardu ketika memang sudah waktunya. Selagi belum masuk waktunya, maka tidak wajib melakukan sholat. Kita ambil contoh, sholat zuhur itu hukumnya wajib. Tapi ketika kita belum bertemu waktu zuhur, maka tidak diwajibkan melaksanakan sholat karena belum tiba waktunya. Alhamdulillah, selesai juga pembahasan mengenai bab sholat. Jika channel ini bermanfaat, silahkan tekan like dan share. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, jangan sungkan-sungkan ya. Semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.